Hello guys, welcome back to Ruang Saham YouTube channel. Hari ini kita akan bahas saham-saham yang lebih baik dihindari oleh para trader beserta studi kasus langsung. Tentu saja di 800 emiten di IHSG, tentu saja gak semuanya cocok buat kita tradingkan. Ada beberapa saham yang mungkin bisa dikatakan tidak liquid, ada mungkin beberapa saham yang porsi masuknya kita nggak bisa besar-besar, dan ada beberapa saham yang justru lebih baik kita hindari. Oleh karena itu, kita akan langsung bahas secara lengkap topik ini pakai studi kasus di chart. Oke, jadi sekarang teman-teman udah bisa lihat satu tampilan dari chart ini, dan tentunya seperti yang saya katakan, meskipun di IHSG itu ada 800 lebih emiten, tapi nggak semuanya itu bisa cocok untuk kita tradingkan. Nah, alasan yang pertama itu kenapa? Alasan yang pertama itu adalah masalah likuiditas, teman-teman. Ada beberapa emiten yang nggak liquid. Misalnya, ya, yang pertama itu ada SKLT atau Skarlo Tbk. Nah, ini adalah salah satu contoh suatu emiten itu nggak liquid. Ya, ketika kalian masuk di emiten sejenis ini, maka bisa jadi ini akan sangat susah untuk kita tradingkan. Kita nggak bisa menebak yang namanya kapan suatu saham ini besok itu waktu open bakalan di atas atau bakalan di bawah. Ya kan bisa lihat. Kemudian terkadang ada hari yang dimana dia nggak ada transaksi sama sekali. Kemudian ada hari tiba-tiba dia langsung gap up, kemudian closing turun, dan banyak lagi kayak gitu ya. Jadi contoh emiten seperti ini lebih baik teman-teman itu hindari ya, nggak bisa buat ditradingkan. Nah, satu contoh lagi yaitu MASA, masa. Nah, ini adalah salah satu contoh emiten yang juga nggak liquid. Ya kan bisa lihat ada pergerakan yang sehari-harinya itu cuma strip. Nah, ini adalah salah satu contoh emiten yang perdagangannya itu kecil banget. Nah, resikonya apa kok kalau kita membeli emiten-emiten seperti Masa atau SKLT tadi? Resikonya adalah mungkin kalian itu bisa beli, tapi mungkin kalian nggak bisa jualan. Kenapa nggak bisa jualan? Karena ya bisa dikatakan transaksinya tuh volume perdagangannya tuh kecil banget. Berbeda dengan emiten model BBRI. Ya, emiten seperti BBRI ini perdagangan setiap harinya tuh banyak banget. Jadi ketika kalian mau beli, mau jual, itu bisa gampang banget untuk ada orang yang beli lagi. Nah, itu salah satu perbedaannya. Nah, salah satu contoh kasus lainnya yang saya mau coba terangkan di sini adalah terkadang ada beberapa emiten yang sebelumnya itu liquid, tapi akhirnya gak liquid, teman-teman. Ya, ada beberapa contoh emiten yang dulunya tuh liquid, akhirnya jadi gak liquid. Salah satu contoh emiten itu adalah si KLBF ini, teman-teman. Nah, di KLBF ini teman-teman bisa lihat ya, dulu sebelumnya tuh transaksi KLBF tuh banyak banget, ya. Perdagangannya tuh rapi, ya. Jual belinya juga banyak. Tapi akhir-akhir ini kita mulai mendapati bahwa si KLBF ini mulai gak liquid. Ya, kalian bisa lihat ciri-ciri suatu emiten yang mulai gak liquid itu seperti ini. Nih, closingnya masih tetap sama, kemudian ada shadow-shadow panjang, kemudian diikutin oleh candlestick yang hijau, padahal makin turun itu closingnya. Nah, ini adalah salah satu contoh emiten-emiten yang mulai gak liquid. Ya, jadi gak semua saham yang sebelumnya itu liquid banyak diperdagangkan, tiba-tiba itu juga bisa yang namanya jadi emiten yang gak liquid. Kayak gitu. Nah, itu yang teman-teman harus hati-hati. Nah, memasukin bulan-bulan Mei seperti ini, teman-teman tuh juga udah harus hati-hati sama saham gocap. Nah, saham gocap itu contohnya seperti apa kok? Yang pertama yang kita mau contohin tuh yang pertama itu Dewa. Ya, Dewa ini merupakan saham gocap yang udah tidur sejak Januari 2021. Oke, ya. Mungkin di luar sana ada beberapa ilmu yang bilangnya beli di 50 aja, ya. Toh kalau udah beli di 50, nanti nggak bisa turun lagi, adanya cuma naik. Nah, pertanyaannya adalah kapan si Dewa ini akan naik? Kayak gitu doang, ya. Nah, jadi model-model emiten seperti ini jangan sampai teman-teman itu terpancing buat masuk, ya. Jangan sampai teman-teman FOMO buat masuk. Oke. Nah, biasanya emiten yang udah pernah bisa tidur di gocap, ya kemungkinan besar dia punya potensi untuk bisa kembali tidur di gocap lagi. Kayak gitu. Jadi teman-teman harus hati-hati. Gak cuma Dewa, tapi terakhir kita juga sempat lihat Bahagia and Brothers, BNBR, ini juga sempat hidup, guys. Ya. Nah, kalau Dewa masih sempat ada hidup-hidup sekali-sekali, kalau kalian lihat si Bahagia and Brothers, sama dari awal Januari sampai akhirnya di 19 April 2022. Let's say udah 1,5 tahun. Ya, kalau kalian masukin uang kalian itu di deposito aja, mungkin bisa dapat rate yang lebih bagus. Nah, itu yang harus teman-teman pertimbangkan.
ya. Nah, selain itu beberapa emiten yang sehat itu seperti apa sih kok selain BBRI? Misalnya, kalau tadi kita sempat bahas KLBF, nah salah satu emiten yang kita rasa masih oke yaitu Mitra Keluarga, ya. Kan bisa lihat perdagangannya tuh masih rapi banget. Kalau turun merah ya merah kayak gitu loh. Naik ya hijau. Kemudian bisa dikatakan chartnya itu jarang banget ada yang cuma strip, ya. Masih ada perdagangan, ada body candle yang menandakan bahwa ada transaksi jual beli setiap harinya. Atau blue chip lainnya seperti Astra. Nah, Astra juga teman-teman bisa lihat, ya. Meskipun ada beberapa hari yang mungkin closing dan opennya tetap sama, tapi tetap ada yang namanya body candle, ya. Meskipun ada beberapa candlestick yang mengalami doji, tapi tetap yang namanya berarti itu ada open, kemudian harga sahamnya sempat naik, kemudian sempat turun lagi. Nah, ini adalah contoh-contoh emiten yang masih ada perdagangannya. Oke, jadi sekarang teman-teman udah tahu yang namanya saham-saham apa aja yang harus kita hindari. Oleh karena itu, buat teman-teman yang baru terjun di pasar saham, jangan sampai kalian itu terjebak sama beberapa saham yang punya ciri-ciri yang tadi kita sebutkan. Karena nggak semua emiten ataupun saham di pasar saham Indonesia itu bagus untuk ditradingkan oleh para trader. Begitu pula, terkadang ada beberapa brand besar yang kita rasa mungkin itu bagus banget brandnya secara bisnis. Tapi di pasar saham, belum tentu harga sahamnya bisa cocok untuk kita tradingkan. Kalau teman-teman masih punya pertanyaan, kalian bisa langsung komen di kolom komentar. Dan kalau menurut kalian video ini bermanfaat, kalian bisa langsung like, subscribe, ataupun share video ini ke teman-teman kalian. Thank you for watching. See you on the next video.